Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat. Hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala karunia, barokah, rahmat, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan, melakukan, menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam bab ketaatan kepada Allah. Untuk itu teruslah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan dan terus tunduk kepada Allah, tunduk terhadap segala perintah-perintahnya, agar Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon menjadi salah satu dari umat yang tetap sabar, tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai maut memisahkan kita dengan dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sih menjadi wanita yang solehah. Tips menjadi wanita solehah itu seperti apa? Sering kita mendengarkan kalimat mar'atus salehah, ummahatus salehah, an-nisa'us salehah. Sering kita mendengar kalimat itu, kalimat tentang wanita solehah, tentang ibu-ibu yang solehah, tentang perempuan-perempuan solehah. Tapi kadang-kadang kita mencukupkan diri hanya dengan itu. Ya, padahal untuk mencapai derajat disebut solehah ada syaratnya. Ya, berbicara tentang kehidupan, tentu semua kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan itu bisa berarti kebahagiaan. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia di dunia. Nara ite milih menderita di dunia. Semua kita berbicara tentang kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Nggak ada yang kita mau tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dari setiap kita naluri. Ya, naluri, keinginan. Maka naluri manusia kecenderungannya adalah menginginkan manfaat. Ya, tidak ada satupun manusia yang menginginkan madarat. Semua ingin manfaat. Ya, semua mendapatkan manfaat. Itu keinginan-keinginan manusia dan Allah anugerahkan kepada semua orang. Entah dia beriman kepada Allah, entah dia tidak mau beriman kepada Allah. Maka kalau kita tanya kepada setiap manusia yang kita temui, pasti mereka ingin masuk surga. Tetapi yang tidak pernah dijalankan adalah syarat untuk masuk surga. Begitu juga wanita salehah. Seleputa mereka tersebut wanita salehah. Coba arak ni di antara kita mereka tersebut wanita jahat. Ada enggak di antara kita yang mau disebut sebagai wanita pelaku kejahatan? Wanita yang suka memarahi suaminya? Enggak ada. Ya. Sendik tersembayang, ndik termilih teparan wanita jahat. Enggak ada. Semua menginginkan dirinya menjadi wanita salehah. Ya. Karena di hati nurani kita berbicara bahwa kesalehan itu adalah kunci keberuntungan. Itu termaktub dalam ayat Allah dalam Quran surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia ini dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihah.
Ada kalimat amilus saleh. Dari kesalehan, ya, solehah, itu juga kunci kebahagiaan, kunci ketidakjahatan kita. Jadi seleput tawah paham bahwa salehah itu ujungnya adalah surga. Ya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan derajat itu? Maka perlu kita akan bedah nanti satu persatu. Paling tidak ada beberapa poin di sini yang kita tulis. Ya. Sedangkan wanita-wanita solehah itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjadi sering kita dengar, ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, ya. Ad-dunya mata'un, ya. Dunia itu kebahagiaan, ya. Dunia itu perhiasan. Dunia itu hal yang indah, ya kan? Dan yang terbaik, keindahan yang terbaik dari keseluruhan itu adalah al-mar'atus salihah. Jadi wanita solehah itu merupakan puncaknya perhiasan dunia. Ya, karena wanita solehah itu berisi tentang kebahagiaan. Saya mau senine solehah, masya Allah, ya kan? Pasti dia akan berbahagia. Nah, wanita solehah semua ujungnya adalah karakternya di agama. Ya, yang menentukan karakter solehah itu agama, ya kan? Ketika para wanita, para ibu-ibu melaksanakan agama, maka kualitasnya di situ. Kualitas solehah itu adalah pelaksanaan agama. Ya, sebaik-baik seorang wanita, adabnya baik, akhlaknya baik, tapi tidak pernah sholat, maka tidak disebut sebagai wanita solehah. Ya kan? Tidak menutup auratnya, tidak menjaga adabnya, tidak menjaga akhlaknya, maka tidak bisa disebut sebagai wanita solehah. Karena ukuran sebutan wanita solehah itu adalah sejauh mana pemahaman dia terhadap agama dan pelaksanaan dia terhadap agama. Itu dia. Nah, itu dia. Maka kita ngambil dari ayat-ayat Allah tentang bagaimana tipsnya menjadi wanita-wanita yang solehah. Yang pertama, ciri wanita solehah atau tips menjadi wanita solehah itu memperdalam ilmu. Semua kita mafhum kalau berbicara tentang ilmu, tentu tentang pengetahuan. Iman tanpa pengetahuan terasa hambar, terasa kurang. Karena untuk meningkatkan iman butuh pengetahuan. Maka dalam ayat Allah disebutkan yarfa'illahul ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Jadi tingkatan yang lebih hebat adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya kan? Di sini kita ngambil dari Quran surat Al-Isra ayat yang ke-36, surat ke-17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati setiap orang kelak di akhirat akan dimintai tanggung jawab. Nah, kita harus paham nih, ya. Seorang wanita soleh harus paham bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka kita bisa menjaga diri. Jaga penglihatan ya. Makanya kita sering berdoa kepada Allah kan, Allahumma afina fi basarina, ya kan. Ya Allah, ampunkan, maafkanlah penglihatan hamba, ya kan. Karena apa? Penglihatan itu dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Apakah mata yang Allah berikan, penglihatan yang Allah berikan kepada seorang wanita digunakan untuk kepentingan kebaikan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak baik? Semua dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya Islam begitu indah memberikan rukhsah bagi seorang hambanya. Ya. Umatnya Islam memberikan rukhsah, ya, memberikan keringanan bagi umatnya. Apa rukhsahnya? Kalau melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, aurat orang misalnya, maka pandangan pertama itu adalah
nikmat. Dan pandangan selanjutnya itu adalah maksiat, ya kan? Mendang kita sesuatu sini nak kena, ndak ada masalah. Legu mendak ulangit, nah di situ hisabnya, ya kan? Di situ hisabnya, ya kan? Ya, maka jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, ya. Makanya bayi yang baru dilahirkan itu harus diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, ya kan? Dilihatkan hal-hal yang elok, diperdengarkan hal-hal yang baik. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, seorang wanita soleha dia harus memperdalam ilmunya agar dia ngerti bahwa ternyata apa-apa kita dengar ini arah pertanggungjawabannya. Apa-apa kita ternyata ada pertanggungjawabannya. Pertanyaannya, bisa enggak kita? Bisa kalau ada niat, ya. Selama kita punya niat untuk memperdalam ilmu pengetahuan, pasti ada jalannya. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk memperdalam ilmu, maka pasti banyak alasannya. Marak dah lalu ngeji, niat ngeji jelo Jumat, ya, pasti ada doang jalannya. Sesibuk apapun Anda pasti bisa datang karena sudah niat, ya. Anda akan bereskan pekerjaan Anda, ya kan, selepun dah beres Anda, adik dah mau dah datang. Legu mendek dan niat, harap doang tiada alasan. Lu alasan dek ku bawa ku sibuk. Dek ku bawa arak tamungku, ya kan, dek ku bawa arak gaweku. Nah, itu dia. Itu kuncinya. Kenapa niat itu menjadi sangat penting? Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, kalau ibu-ibu sudah berniat, Masya Allah, niat saya ingin memperdalam ilmu nih, saya ingin mengaji, maka pasti selalu ada jalannya, diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, ya. Tapi niat kita harus kuat. Yampuk berniat itu tidak sekali, ya. Setiap doleng, ya, setiap berpaling dari keinginan, cepat perbaiki nih niat. 3 kali Rasulullah SAW ulangi kalimat itu. Jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Ya, 3 kali disebut. Lagi, jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Saking pentingnya. Apa artinya? Perbaharuilah imanmu dan perbaharuilah terus niatmu. Karena apa? Banyak potensi orang yang bisa beralih niat. Ya, godaannya si luwe. Ya. Yang perlu jaga di niata. Kenapa kok niat harus kita jaga? Karena banyak potensi orang untuk merusak niat kita. Ya, biang nih pendengaran sindi-indi, ya kan? Dindik ngeji tono, ya kan? Bare ajarna si dia sindi-indi. Nah, dindik ngeji tono, macam. Jaga niat. Ya, kita harus menjaga niat, ya. Setelah kita bisa menjaga niat, kuatkan niat. Ya, karena untuk memperjuangkan sesuatu butuh kekuatan, ya kan? Butuh kekuatan, menjadi kekuatan niat aja, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang bisa sampai di sini ini adalah ibu-ibu yang bisa menjaga niatnya dan yang bisa menguatkan niatnya. Itu dia, ya kan? Nah, ini si pertama, memperdalam ilmu. Ngumbe yang kunta tahu ciri-ciri dengan si bagus kalau ndik tawah milih menuntut ilmu, ya kan? Sama dengan sholat misalnya, ya kan, banyak ibu-ibu nih yang kadang-kadang lalai. Kalau sholat pakai mukena itu ada hal yang harusnya tidak boleh lakukan, apa nih ya? Girang dan sujud le atas mukenanda. Seharusnya jangan, ya kan? Dia nggak sempurna. Karena apa yang kita pakai ini jangan menyentuh dahi kita, karena dahi dan hidung kita, ujung hidung kita ini menyentuh tempat sujud. Menyentuh mukenanda, ndek dah sentuh tempat sujud. Nah, kalau ndak punya ilmu, kalau nggak cari ilmu, lakuang dah. Bukan berarti sholatnya tidak sah, ya kan? Tapi tidak sempurna. Ya, nanti kita perdalam dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, berkumpul bersama orang-orang soleh, ya kan? Ya, berkumpul bersama-sama sesama wanita soleha, ya. Mentemele mengerti tentang ilmu agama, ya kumpul sama orang-orang yang paham agama, ya. Itu dia. Nah, mentemele berkumpul dengan orang-orang yang memiliki agama, bagaimana cara kita belajar agama? Ya, berkumpul dengan orang-orang yang mengerti agama karena kita mau menuntut ilmu agama. Ya,
Fas'al ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, yang faqih, ya, kalau kamu belum mengetahui apa. Untuk menjadi wanita solehah, maka kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena teman kita di dunia ini, ibu-ibu, arak dua batur tali dunia ini. Arak dua batur tali dunia ini. Batur sejati, teman sejati. Apa istilahnya anak sekarang? Soulmate, ya kan? Soulmate, ya kan? Soulmate kita ini di dunia cuma dua. Siapa dia? Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah akan senantiasa membersamai kita. Banyak sekali kabar-kabar dalam ayat kan, ya. Allah akan membersamai orang yang taat kepada Allah. Allah membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Apalagi Allah senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, ya kan. Nah, itu banyak sekali itu, ya kan. Nah, maka teman sejati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senantiasa menemani kita. Ya, selama kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Selama kita mau tunduk dan taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah carikan kita jalan-jalan keluar dalam setiap masalah-masalah kehidupan kita. Allah berikan kita pertolongan dari setiap keguncangan-keguncangan hati kita. Ya, itu dia. Nah, teman yang kedua adalah teman yang mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Itu doang. Nah, ketika Anda memiliki teman berdua pada batur, ya kan, lekun nak namere na yakida lek kebagusan, nak namere na yakida tentang hal-hal yang mengingat Allah, ya kan, justru diajak kita untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka itu bukan teman kita, karena dia menjerumuskan kita. Kalau kata orang Arab, sohibuka man adhakaka wala man abkaka wala man adhakaka, ya kan. Ya, kawan kalian itu, sahabat kalian itu adalah orang-orang yang hadir di saat kalian sedih, bukan yang selalu senantiasa hadir di saat kalian ada hakaka, tertawa atau bahagia. Mentah saat terbahagia ya seliput dengan mele jadi batur ta. Tapi teman kita adalah di mana dia di saat kita lagi berduka. Hibur naite, ya kan. Ingatang nite tentang Allah, ya kan. Kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi, maka teman kita akan menghibur kita, ya, dengan mengatakan, menyabarkan kita, ya punara aran tawasobil haqqi wa tawasobis sabar. Tuh dia. Jadi ada dua, ya kan, sembarang ini tadi dunia ini ada dua. Ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tetap patuh kepada dia, ya kan. Maka kalau ibu paham tentang Al-Fatihah, kandungan surat Al-Fatihah, Masya Allah, apalagi dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah kunci ibadah. Ya, kunci semuanya. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita masih menyembah kepada selain Allah, ndek nak kena iman ta. Ya. Mentemesi nyembah le betu, le kuburan, le apa istilahnya, le lulun kayu, le bunut. Belum. Karena penyembahan itu pada hakikatnya hanya kepada Allah. Peribadatan itu hanya kepada Allah. Maka setiap kegiatan yang mengajak kita untuk beribadah kepada selain Allah, periksa iman ta. Iya kan? Begitu juga pertolongan, sandarkan semua pertolongan kepada Allah. Kalau kita sudah meminta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, Allah pasti tolong kita. Cuma kita nggak sadar. Ya. Kadang-kadang Allah datang memberikan pertolongannya dalam bentuk kehadiran kawan kita. Pertolongan Allah datang dalam kondisi kadang-kadang ada orang yang membayar hutangnya kepada kita yang kita pun sudah lupa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong hambanya di saat yang tepat. Di saat yang tepat. Allah menjamin memenuhi kebutuhan hamba, tapi tidak menjamin memenuhi permintaan hamba. Ya, si penuhi si epenta adalah kebutuhan ta. Men permintaan tu ni ada petuk-petuk, ni ada buih-buih. Berdua mau Honda Civic, milih dua. Milih berdua Honda, berdua Honda, milih berdua mobil. Ya kan? Terus
terus wah ya kan. Ya. Padahal dengan mama wah berdua sini solehah, saya mikir berombok. Ah gitu. Nah, itu dia. Itu naluri manusia, naluri manusia. Makanya Allah tidak memenuhi keinginan manusia, tapi kebutuhan manusia. Nah itu dia. HP wah jenang ya kan, keinginan aja beda sih bagus. Nah itu dia, terus selalu ingin yang lebih. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan kita. Yang pun darah ide mati kelaparan mendalalu sugul begawean. Ya. Bahkan hewan pun tidak ada yang mati kelaparan kecuali dalam kondisi dia dikurung, dia diikat. Nah itu. Karena Allah jamin semua rezeki bagi makhluknya. Itu dia. Maka dalam hadis dikatakan ungzur ya kan, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Itu kata Rasulullah. Lihatlah ya di dalam kondisi ini, lihatlah orang yang berada di bawah kemampuan kamu dalam keduniaan. Ya. Wala tangzur ila man huwa fawqakum. Dedek kita dengan seli atas tak dalam masalah keduniaan. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian bisa sadar tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Misalnya ada berdua Honda, kita dengan si berdua sepeda. Alhamdulillah Messi bawa kita berdua sepeda motor dengan dia bersepeda. Ya kan? Kalau baru punya sepeda, ya kan? Lihat orang yang belum punya sepeda. Alhamdulillah berdua ku sepeda. Dengan belelah ya leka. Ha itu dia. Maka kita akan senantiasa bersyukur. Lego sebaliknya mentang kita dengan yang berada posisi di atas kita dalam masalah keduniaan yang ada kekufuran. Ya, kita tetanggan tabudu TV 32 in, kita baru punya 14 in. Ya, apa yang terjadi kekufuran mulai ngomel ya kan. Angka ada pecuan sih ada begawean gitu. Mulai ada kekufuran di situ ya kan. Ya kan. No kita dengan sidik dulu begawean marah sidik tahu yang beli sang dia dulu begawean kan. Padahal kita tidak pernah tahu, siapa tahu dia berhutang ya kan. Kita tidak berhutang gitu. Itu dia. Ketika di dalam masalah keduniaan ya kan, kata Rasulullah SAW, lihat orang yang berada di bawah ya kan. Wala tangzur ila man huwa fawqakum, dedek kita dengan sile atas. Karena mentang kita dengan si lebihan si ite kurang syukur tak, bahkan hilang syukur tak. Nah itu dia. Senantiasa melihat orang yang Masya Allah. Ketika kita dalam kondisi tidak bisa makan hari ini, ya kan, lihat orang yang tidak bisa makan seminggu, nyantai aja kan gitu. Itu dia. Maka perlu kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, karena orang soleh pasti akan memberikan kita solusi-solusi dalam permasalahan kita. Suruh nete sabar ya kan. Ya, kalau mau curhat ya curhat kepada orang yang salehah ya kan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang paham agama. Karena kalau kita curhat kepada orang yang tidak tepat juga menjadi masalah. Jadi menjadi wanita salehah karena ukurannya agama, maka berkumpullah dengan sesama yang melaksanakan ajaran agama gitu ya kan. Nah itu dia, ya kan. Yang ketiga, poin yang ketiga, mulai kebaikan dari hal yang terkecil, yang kita anggap terkecil, ya kan. Jadi kebaikan itu memang harus dimulai, bukan hanya sekedar dicita-citakan, bareh ku jadi dengan bagus, mulai, ya kan, mulai. Dari hal yang terkecil apa yang bisa kita berikan adalah senyum kita kepada orang lain. Ya. Dia berata senyum. Kemudian ibu-ibu ini wah kesal sekatna senyum ya kan. Ya kan sekatna senyum ya kan. Ngemuk na belu ya kan. Ya kan. Apalagi kesal sama suaminya, Masya Allah lama ya. Dia tahu itu wah emosi di senine eta lah berat. Ada kan tebejagurat nih kan bareng dengan lin daripada na sewah tinta di senine eta berat ya kan. Ya kan? Itu dia. Kalau ibu-ibu, kalau kita yang jadi laki yang kesel sama istri, dia wah susah ya kan, itu susah malahan. Karena perempuan-perempuan memang diciptakan kuat, ya. Para perempuan-perempuan ini diciptakan kuat, ya kan. Kuat fisiknya. Bayangkan kalau melahirkan ibu-ibu seperti dipatahkan 14 tulang, ya.
Makanya derajat ibu-ibu yang sabar ketika dia melahirkan dan dia meninggal dalam kondisi kematian yang terbaik, syahid. Bahkan saking istimewanya perempuan ya kan, dianugerahkan surga di bawah telapak kakinya. Masya Allah. Itu dia. Mulai kebaikan dari hal yang terkecil ya kan. Ya. Maka kalau gambaran iman itu adalah gambaran iman yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan yang biasa dilalui oleh manusia tuh. Ya, jadi mentegite arah betu le tengah orang harus nantiasa mikir, ya kan? Wah, ini kalau kita biarkan nanti terik dengan sedih. Ya kan? Itu tanda kebaikan, mulai kebaikan. Itu bukan besok, sekarang, saat ini. Baru terdetik hati dia untuk berbuat baik, laksanakan. Kalau kita nggak mampu melaksanakan misalnya, maka ajak orang untuk melaksanakannya. Karena pahalanya sama. Ya, misalnya ya kan, makcik ini di jalan raya ketemu sama orang yang belum makan seharian, tapi dia nggak punya materi. Maka agar dia mendapatkan pahala itu dia telepon Haja Suim. Haja Suim dia dengan lapar, ya kan. Harap kekepeng dah beli yang nasi, maka Haja Suim membelikan dia nasi dan pahalanya sama. Ya, man dalla 'alal khairi fajazauhu mislu fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan itu. Ya. Nah, ibu-ibu ini memiliki peluang paling besar. Karena yang paling lama bersama anak-anaknya adalah dia. Ya, paling para suami hanya sebentar sama anaknya itu ya. Karena sibuk bekerja ya kan. Nah, itu dia. Tapi ibu senantiasa bersama anak-anaknya. Ya, maka kesempatan dia untuk terus memberikan nasihat kepada anak-anak itu ya kan. Ya, walaupun telinga laluang dia tetap aja ngomong ya kan. Karena apa? Mereka mendengar, tapi memang sikapnya ya seperti itu karena usia anak-anak. Makanya itulah kenapa guru-guru TK itu luar biasa pengabdiannya ya karena begitu ya kan. Jangan marahin anak yang tidak mendengar yang mendengar Anda sambil lari. Mereka mendengar Anda, tapi masanya lagi masa main-main. Jadi dia tidak bosan, dia dengar angitan, bukan. Dia dengarkan, tapi caranya begitu, gitu kan. Nah, itulah kenapa guru-guru TK, guru-guru SD itu luar biasa, ya kan. Nah, itu dia cara kita menyikapi, cara anak menyikapi kita juga seperti itu, gitu ya. Mulai kebaikan itu dari hal-hal yang kecil, ya. Bukan berarti kita tidak melaksanakan hal yang besar loh ya, tapi memulai dari hal yang kecil. Artinya apa-apa sih kita ada bau jadi peluang kebaikan lakuang ya. Ya lakuang ya kan. Walaupun sekedar ya kan ngodop ke anak si nangis ya kan. Walaupun sekedar mengangkat jemuran tetangga yang jatuh ya kan. Kan kecil-kecil semua itu yang tidak membutuhkan materi ya kan. Nah, itu terus ya. Jadi untuk menjadi wanita soleha, wanita yang taat sama agama adalah memulai kebaikan. Karena ciri wanita soleha itu adalah baik. Kebaikan, ya kebaikan, ya kan. Dan Allah senantiasa membersamai orang-orang yang baik. Poin yang ketiga, ya kan, tiga. Meningkatkan kualitas diri untuk kemanfaatan, ya kan. Senantiasa mengupgrade diri, ya, meningkatkan diri, ya. Sama dengan para ibu-ibu yang lansia, saya dilaporkan sama Abu Raka sama Umuraka ini ibu-ibu sudah mulai mengaji itu netes air mata saya gitu. Karena memang meningkatkan diri itu bukan saat muda saja, kapan saja. Nah, itu sebuah hal yang sangat positif ketika ibu-ibu yang sudah tua tidak malu untuk belajar. Berarti dia sudah mendapatkan pencerahan, dia mau belajar. Dia mau menerangi kuburnya sebelum dia meninggal. Karena yang bisa menerangi kubur kita nanti, ya kan, ketika kita sudah dikubur adalah bacaan Al-Quran kita itu. Nah, maka pepuku si mele mesi belajar ikro rekan awal, Masya Allah. Ketimbang tidak tahu ngeji. Dengan apa sih dia nerangin diri dan jamaah kuburan? Dengan apa kita menerangi diri kita nanti di yaumil kiamah yang gelap gulita? Padahal penerang kita adalah Quran kita. Ya kan, dendek lagi ada kalimat dek kusamal. Ya kan? Jangan sampai si dia nyesal jamaah kuburan kedi layak ku belajar ngeji. Jangan.
Wah telat, ya kan? Dia kemudian dengerang dia si malaikat, nggak ada diskon, ya kan? Ya kan? Maka sekarang, masya Allah. Dan saya lebih terharu lagi kepada siapa? Uminya Raka ini, uminya Ai, ya kan? Betul-betul menyempatkan di luang waktu. Kalau kita hitung waktunya dia habiskan untuk dakwah itu, habiskan untuk kebaikan. Dia udah sempat jalan-jalan, dia sempat, ya kan? Coba paginya TK, ya kan? Ntar siangnya nyiapkan makanan buat keluarganya. Sore lagi nerima anak TPA, ya kan? Malam lagi remaja, ya kan? Nah, sore juga seperti ini nyiapkan tempat. Malamnya ngajari, kapan istirahatnya? Ya kan? Kalau kita mau berhitung, nah itulah kehebatan, ya. Dan ibu-ibu jangan mau kalah. Si tahu ngeji, ya kan? Bantu, ya kan? Buat kelompok. Tadi kita baru evaluasi di Tirpas juga, karena antara Tirpas dengan sini sama, ya kan? Di bawah satu naungan Yayasan Balai Dakwah An-Nabawi. Jadi RKM, Rumah Pura Mujahidin yang ada di sana di bawah naungan Yayasan Balai Dakwah semuanya. Di sana sudah ada 70 ibu lansia yang mengaji. Dan alhamdulillah karena kita sering posting, ada yang mengirimkan nanti Quran yang besar itu sebanyak 60 eksemplar, ya kan. Dengan kita hanya disuruh ganti uang kirim saja sekitar 500.000, ya kan. Kalau dibandingkan dengan harganya itu cuma harga 2 Quran itu segitu. Padahal kita mau dikirimkan 60. Nah, kalau ibu-ibu nanti rajin ngaji, insya Allah nanti juga ada peluang seperti itu. Boleh jadi boy dan begitu, ya. Ya, sinking size itu, ya kan. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Sana sudah ada 70 orang yang mengaji 4 kelompok. Jadi dibuat kelompok-kelompok. Ya, di sini juga nanti kalau sudah banyak akan dibuat kelompok, karena tidak mungkin ibunya Ai bisa nangani semuanya itu dong, sampai di ngiri ngajari deh, ya kan. Nah itu dia, masya Allah. Kita doakan beliau untuk terus kuat, ya kan, masya Allah. Padahal usia beliau itu jauh di atas saya, gitu. Ya kuat, ya kan, insya Allah. Karena kekuatan itu datang dari Allah, ya. Allah yang memberikan kekuatan. Yang penting menghitung nikmat Allah. Maka saya mohon sama ibu-ibu atau dedara-dedara yang ada di sini yang bisa membaca Al-Quran, maka bantu. Ya kan? Dan ibu-ibu yang sudah tua ini harusnya lebih semangat, karena wah maghrib usia dah. Ya kan, kada semangat isi mencara usia. Walaupun kematian itu bisa datang kepada siapa saja. Tapi menurut penjelasan, ya kan, penjelasan guru-guru kita, Allah banyak memberikan kita tanda. Tandanya kerutan di wajah kita, ya kan? Uban di rambut kita, penglihatan kita yang sudah mulai buram, ya kan? Ya kan? Kekuatan fisik kita yang tidak seperti dulu, itu sudah tanda-tanda semua, ya kan? Maka harus lebih gencar, ya. Jangan andalkan orang lain juga belum tentu bisa menolong dirinya sendiri, ya kan? Maka sekarang tolong diri kita. Yang belum bisa baca Al-Quran, bukan saatnya Anda bilang ilek, wajara ida darah ngemilih ide ampuh, ya kan? Ya kan? Maka sekarang mari kita membangun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ngaji, ya kan? Banyak berbuat kebaikan, makanya meningkatkan kualitas diri itu penting, ya kan? Penting, ya kan? Jangan lagi ada bilang saya malu, ya. Karena nanti malaikat nggak nanya kenapa dulu nggak bisa baca Quran, saya malu, malaikat nggak ada, ya kan? Nah, ketika Anda tidak bisa menunjukkan kitab Anda nanti ketika pertanyaan para malaikat itu, maka Anda akan dipukul dengan palu yang luar biasa besarnya, itu kan. Marabbuka, ya kan. Mahazar rajul, ya kan, siapa laki-laki ini, ya kan? Yaitu Rasulullah, ya kan. Akan ditanyakan semuanya. Nah, mendetuah baca Quran, masya Allah. Quran pun tidak akan bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Padahal Quran itu memberikan syafaat. Ya. Kemudian poin yang keempat, tidak menunda untuk berubah, ya kan. Dendek tunda diri dah berubah, ya kan. Berubah segera. Begitu ada keinginan untuk berubah lebih baik, berubah segera. Ketika ada keinginan untuk melihat aku belajar ngaji, segera. Jangan tunda-tunda dia. Jangan sampai seperti kisah paling pendek yang kita ceritakan itu. Ya kan, ada seseorang yang ingin bertaubat tapi dia tunda taubatnya, nggak bangun-bangun lagi. Nah, itu dia. Ya, karena apa, ya kan? Dengan niat itu saja Allah sudah memberikan kita keistimewaan, ya kan?
Segera ya kan. Ya. Jadi nanti ya, jadi apapun yang menjadi kebaikan nanti ibu-ibu, ajak keluarga-keluarga ibu yang siapa yang ingin membersama kita di sini untuk berbuat kebaikan, untuk ngaji, ajak saja. Nggak susah ngajak dengannya kan. Karena saatnya berubah bukan ditunggu jemaah ya kan. Bukan nunggu sudah sepuh, enggak. Sekarang saatnya. Mungkin itu hidayah terakhir dari Allah ketika menunjukkan di hati kita untuk berbuat baik. Maka jangan tunda. Ya, itu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Mungkin Allah masih sayang sama kita sehingga memberikan hati kita secercah keinginan untuk melakukan hal yang baik. Jadi jangan ditunda untuk merubah diri, ya kan? Ibu-ibu yang ngerti sudah tentang pentingnya berjilbab, segera berjilbab. Dedek sampai anak-anak TK ngingetin ibu, kan gila ibu ya kan? Kan sudah dia berjilbab. Nah, jangan sampai anak-anak kecil ya kan? Kan demisi girang begosip, jangan sampai anak-anak kecil ya kan? Ya kan? Tapi kita harus bersyukur ketika anak kita sudah berani mengingatkan kita. Itu aset kita yang sangat luar biasa tuh. Ketika anak kita sudah berani mengingatkan kita tentang kebaikan, mengingatkan kita tentang suatu hal yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, bersyukurlah kepada Allah. Ya kan? Jangan malah dimarahin, berubi belajar. Jangan ya kan? Ya, itu aset yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat ayat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, bagaimana perintah Allah tentang bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai kaum mukmin, bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dengan bertaubat dan meraih surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Nah, itu dia. Jadi bertaubat itu segera, bukan nunggu jemaah, bukan nunggu bareh, bukan nunggu sulitnya, tapi segera. Karena kematian tidak pernah meminta permisi, ya kan? Ada cerita tentang kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, ya kan? Ibrahim bin Adham ini pernah ditanya oleh orang, ya kan? Ada orang bergegas menuju Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, saya ingin bertanya tentang suatu hal, ya kan? Apa itu? Kanggo ke ku maksiat, kanggo ke ku berbuat jahat, kanggo ke ku melaksanakan perzinahan. Dengan tersenyum, memang ini cara orang menasihati, dengan tersenyum Ibrahim bin Adham berkata, boleh, ya, boleh, tapi dengan memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama, kamu boleh berbuat jahat semau kamu, berbuat jelek seburuk apapun yang kamu mau, silakan. Satu, jangan tinggal di bumi Allah, karena bumi ini milik Allah. Allah punya aturan. Maka kalau kamu tidak mau ikuti aturan Allah, maka jangan tinggal di bumi Allah. Karena aturan Allah adalah melarang manusia untuk berbuat jahat. Sekat dong kan? Oke, sekat. Si kedua ya kan? Mana sekat lalu ini si kedua. Ya, silahkan berbuat jahat, ngombe-ngombe mele mewah ya kan? Berbuat semau kamu, silahkan. Berbuat jahat sebagaimana yang kau inginkan. Tapi jangan makan rezeki dari rezekinya Allah. Ya kan, cari rezeki selain rezekinya Allah. Kenapa? Kamu tidak tahu malu makan di rezekinya Allah tapi tidak mau mentaati Allah, ya kan? Durhaka sama Allah, berat. Yang ketiga, boleh kamu melakukan kejahatan apa-apa maumu, ya kan? Kedurhakaan sebagaimanapun yang kamu inginkan. Tapi bila nanti malaikat maut menemui kamu stop dulu dia. Jangan cabut nyawa saya mau bertobat dulu. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau sudah mati ya mati. Artinya apa? Ndek tekang. Ya kan? Taatlah kepada Allah di mana saja kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Taatlah kalian di mana saja kalian berada. Wadbi sayyatal hasanatamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena kebaikan bisa menghapus kedosaan. Indahnya Allah, ya kan, Masya Allah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim sama hambanya. Menibu-ibu arang gawe kebagusan nih kata Allah, ya kan. Wahai malaikat, ya kan, dengarkan, itu ada hambaku yang lagi berbuat baik.
beritahu semua makhluk di dunia ini bahwa dia lagi berbuat baik. Tapi begitu ibu melaksanakan kedurhakaan, apa kata Allah? Malaikat catat kedurhakaannya, kemudian tutup bukumu. Tuh. Bahkan dalam ayatnya dikatakan innal hasanah yuzhibna syayyi'at. Ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kedosaan. Jadi ada peluang kita menghapus dosa-dosa silai ibu-ibu. Apa ya? Perbanyak berbuat baik. Karena kebaikan bisa menghapus kedosaan. Ya kan? Tapi kedosaan tidak bisa menghapus kebaikan. Tuh dia. Ini peluang. Jadi ite si masih merasa laik, ya kan, sebelum tengeji luwe melakukan kejahatan-kejahatan. Saatnya kita berburu kebaikan agar kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan kita. Itu dia 5 poin yang kita bisa jelaskan tentang tips menjadi wanita-wanita solehah. Walaupun mungkin banyak tips-tips yang lain, tapi minimal 5 hal ini dulu kita kerjakan. Saya ulangi, yang pertama, seseorang yang ingin menjadi baik, menjadi solehah harus memperdalam ilmunya. Yang kedua, usahakan berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ngerti agama. Karena orang-orang yang ngerti agama pasti akan mengarahkan kita kepada agama. Kemudian memulai kebaikan dari hal yang terkecil. Bukan berarti kita tidak mau melakukan hal yang besar, tapi mulai saja dari yang kecil. Karena mungkin kalau yang besar berat bagi kita, maka mulai dari hal yang kita anggap ringan. Selanjutnya, tingkatkan kualitas diri, ya kan, agar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya kan. Kita harus memiliki kualitas. Kalau tidak berkualitas, kita berdui apa-apa kita begi dia dengan, ya kan. Yang selanjutnya adalah tidak menunda untuk berubah, ya kan. Saat itu kita mau berubah menjadi baik, segera laksanakan. Saat itu kita mau menjadi wanita yang soleha, rajin ke masjid, segera, jangan tunda-tunda. Dan yang terakhir adalah apa dia? Ya tadi yang terakhir ya, tidak menunda-nunda untuk berubah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.